Shalom, selamat malam, salam sehat buat kita semua. Kembali berjumpa dalam program Saat Teduh Malam BPS Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Senin 17 Januari 2022 bersama Pendeta Dianto Paembonan. Sebelum kita beristirahat di malam ini, marilah kita sejenak menyediakan waktu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita akan nyatakan itu dalam doa, dalam membaca Alkitab, dan juga di dalam memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini, itu karena kasih Tuhan bagi kami. Kami sangat menikmati, kami sangat merasakan, dan kami ingin mengakuinya. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan menikmati firman-Mu. Karuniakan kekuatan dan hikmat kepada kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini terpilih dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam saat teduh malam ini, hidup yang diberkati. Saudara-saudara, kita sangat mendambakan dan sangat merindukan bahwa bagaimana perjalanan kehidupan kita mengarungi tahun 2022 ini dalam keadaan yang aman dan dalam keadaan yang tenang. Itu dambaan dan itu impian setiap orang. Bahkan juga ada yang merindukan bagaimana senantiasa dikasihi dan senantiasa diberkati Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Tentu harapan dan kerinduan ini menjadi tujuan kita untuk kita nikmati bersama-sama. Tetapi tentu kita bertanya, bagaimana caranya kita menikmati kehidupan yang demikian? Apakah kita dapat menikmati kehidupan yang demikian? Atau apakah kita dapat merasakan kehidupan yang demikian? Jawabannya adalah tentu kita dapat menikmatinya. Caranya ialah kita menjadikan diri kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita menciptakan kehidupan kita menjadi hidup orang yang benar, itu berarti kita akan luar biasa diperlakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu juga yang dikatakan oleh pemazmur 37 pada ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa betapa pentingnya mewujudkan hidup benar. Hidup benar berarti orang yang senantiasa hidup bergaul dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan menghidupi hidupnya. Hidupnya adalah perwujudan dari firman Tuhan. Dengan kata lain, bahwa bagaimana kehidupan itu mencerminkan apa yang dinyatakan oleh firman itu sendiri. Di sini menegaskan kepada kita ibu bapak bahwa betapa luar biasanya perlakuan Tuhan kepada orang-orang yang benar. Pemazmur melihat bahwa begitu luar biasanya Tuhan memberkati orang-orang yang benar. Tuhan tidak merubah kasih-Nya, Tuhan tidak merubah penyertaan-Nya, Tuhan tidak merubah tuntunannya kepada orang-orang yang benar. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Apa yang mau dikatakan? Dalam kondisi pemazmur, pemazmur melihat betapa besarnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar tidak akan ditinggalkan. Benar bahwa tentu orang-orang benar juga akan menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Betul bahwa orang-orang benar juga akan menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Betul juga bahwa orang-orang benar juga akan mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi satu yang pasti ialah bahwa kasih Tuhan menyertai keadaan-keadaan mereka. Sehingga mereka mampu menghadapi, bahkan dengan kasih Tuhan mereka menjadi pemenang dari pergumulan hidup mereka. Karena yang mereka lihat dan karena yang mereka rasakan adalah kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada beban-beban hidup dan pergumulan hidup mereka. Inilah gambaran atau juga merupakan wujud atau juga merupakan realita dari perlakuan Tuhan kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan hanya dirinya, tetapi juga dijaminkan kepada keturunan-keturunannya berkat, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang diberkati Tuhan juga tahu bagaimana hidupnya juga menjadi berkat. Sehingga sukacita yang dialami bersama dengan Tuhan juga menjadi sukacita hidup bersama dengan sesama. Betapa pentingnya kita mewujudkan hidup menjadi orang-orang yang benar. Karena kita sungguh mengakui dan sungguh merasakan betapa besarnya campur tangan Tuhan dalam perjalanan kita di tahun 2021. Tahun itu menjadi tanda sekaligus juga peringatan bagi kita bahwa betapa besarnya campur tangan Tuhan bagi anak-anaknya dalam mengarungi perjalanan hidup itu. Demikian juga yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Segala sukacita, segala kebahagiaan, segala kenikmatan Tuhan nyatakan kepada kita atau Tuhan mempersilahkan untuk kita nikmati. Bukankah ini menjadi tanda bagi kita ibu bapa bahwa Allah setia bagi kita yang dikasihinya. Karena itu ibu bapa, penting bagi kita untuk senantiasa mewujudkan hidup orang yang benar. Atau dengan kata lain, menjadikan hidup ini takut dan setia kepadanya. Caranya bagaimana? Yang pertama seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini pelajaran penting bagi kita. Yang kedua, ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Bagaimana kata-kata kita, bagaimana ucapan kita senantiasa menjadi damai, senantiasa menjadi sukacita bagi orang lain. Yang ketiga, ayat 34. Bagaimana hidup kita selalu ini hanya berfokus kepada Tuhan
dan juga senantiasa mengikuti jalannya. Bukan mengikuti apa kata hati kita atau mengikuti apa kata orang. Terkadang hati kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terkadang kata orang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu ikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan ada jalan damai sejahtera, jalan sukacita, jalan kekuatan, jalan kelegaan bagi kita. Ibu bapak, bukan kekayaan dan kehormatan yang menjadi segala-galanya di dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, pribadi dan keluarga harus taat, harus takut dan tunduk kepada Tuhan secara tulus. Sehingga kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus dalam keluarga Kristen. Akan menjadi sukacita di dalam keluarga Kristen. Jadi yang utama dalam hidup kita, bagaimana kita menciptakan hidup orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur, kita berdoa. Maha baik Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa memelihara dan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami, yang akan senantiasa setia menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat pelayanan saat teduh malam BPSW 4 Gereja Toraja, kami boleh menikmati kasih-Mu melalui firman yang telah kami renungkan bersama-sama. Tanamkan di dalam hati kami semua bahwa betapa Tuhan merindukan hidup orang yang benar. Karena hidup orang yang benar akan diperlakukan luar biasa oleh Tuhan. Akan dituntun, akan dipelihara dan membawa sukacita. Tuntun kami Tuhan untuk menjadikan hidup ini sebagai hidup yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di seluruh wilayah pelayanan BPS wilayah 4 Gereja Toraja, bahkan seluruh warga gereja-Mu Tuhan, dalam keadaan mereka, baik itu di dalam sukacita mereka, menikmati dan merasakan respon Tuhan, mempersilakan mereka menikmati harapan dan kerinduan mereka. Ajar mereka Tuhan, ajar kami untuk rendah hati dan juga selalu bersyukur untuk nikmat dan kasih Tuhan. Dan juga dalam keadaan saudara-saudara kami jemaat-Mu dalam beban dan dalam pergumulan hidup. Mungkin ada yang bergumul karena ekonomi rumah tangga. Mungkin ada yang bergumul karena diskomunikasi dalam rumah tangga. Mungkin ada yang bergumul karena soal sakit penyakit dan pergumulan-pergumulan yang lain. Kami tahu Tuhan kemana kami mengadu, hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapa, setiap rintihan, setiap harapan, setiap doa jemaat-Mu, mari Bapa Engkau dengar, Engkau jawab seturut kehendak dan kasih-Mu, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena kami sungguh percaya dalam seluruh keadaan kami, Tuhan ada. Itu yang kami syukuri, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Berkati gereja Tuhan, Gereja Toraja, berkati badan pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja dalam menyatakan pelayanan kepada klasis-klasis, kepada jemaat-jemaat, sehingga terjadi kebangunan rohani di dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Semakin jemaat-Mu menikmati dan merasakan bagaimana lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bersama dengan aparat kami TNI Polri.
Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Jaga dan tuntun bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menghadirkan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu bagi kami orang yang percaya kepadamu, ajar kami juga untuk peduli kepada sesama kami sebagai wujud kesaksian kami. Bapa, sertai istirahat kami malam hari ini. Izinkan dengan kasih-Mu kami beristirahat dalam damai Tuhan. Dan izinkan dengan kuasa-Mu kami bangun besok pagi dengan tubuh yang penuh keberkatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.